Profesi dokter hewan atau veteriner di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perannya mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera melalui kesehatan hewan. Ada sejarah panjang di balik hadirnya dokter hewan di Indonesia yang melibatkan kerja keras para mahasiswa yang juga menjadi pejuang di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Djoko Pranowo, mantan dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM periode 1994-1997, menggali kembali ingatan sejarah berdirinya FKH UGM yang dulunya merupakan sebuah fakultas gabungan antara jurusan kedokteran hewan dan jurusan peternakan. Cikal bakal berdirinya jurusan kedokteran hewan dan jurusan peternakan muncul setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tujuannya agar dokter hewan pribumi mampu menangani permasalahan kesehatan di Indonesia secara mandiri, tidak tergantung pada tenaga dokter hewan dari Belanda. Ya, itu mulai dari pendirian pendidikan tinggi kedokteran hewan swasta di Klaten. Mahasiswanya adalah pejuang-pejuang, pemuda pejuang yang dari Bogor, dari sekolah dokter hewan. Kemudian mereka tidak mau kerjasama dengan Belanda dan banyak yang lari ke Klaten, jadi migrasi lah. Mereka kuliah di sana, praktikum di Klaten juga. Kemudian mereka juga bergabung dengan gerilyawan yang ada di Klaten, Solo, dan Jogja. Nah, itu mahasiswanya itu sangat aktif. Di antaranya adalah Profesor Sumarmo, waktu itu belum profesor ya, Sumarmo, kemudian Busono, Bambang Waruju, kemudian Mulyono, terus ada kira-kira banyak lah. Ya. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, upaya mengangkat martabat bangsa melalui pendidikan terus dilakukan. Presiden Soekarno pada 16 Desember 1949 menandatangani peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1949 tentang pendirian Universitas Negeri Gadjah Mada yang merupakan universitas negeri pertama di Indonesia. Tapi peresmian UNGM baru dilakukan pada 19 Desember 1949 yang kemudian diperingati sebagai hari jadi UGM. Pada awal berdirinya, UNGM terdiri dari 6 fakultet, salah satunya Fakultet Kedokteran Hewan. Iya, jadi di Klaten itu ada pendidikan tinggi pertanian, pendidikan tinggi HESP, Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik. Kemudian Fakultas Kedokteran, pendidikan tinggi kedokteran dan pendidikan tinggi kedokteran hewan. Kemudian di Jogja itu ada Sekolah Tinggi Teknik. Nah itu mereka bergabung, diangkat oleh Gadjah Mada menjadi pilarnya Universitas Gadjah Mada. Tapi namanya bukan universitas, masih
Universiteit. Kemudian tanggal 19 Desember itu berdiri Universiteit Negeri Gadjah Mada. Dan fakultasnya juga fakultet namanya. Itu tahun 49, tahun 50 itu sudah berubah lagi menjadi Universiteit Negeri Gadjah Mada dan fakultet. Nah, di sini Fakultas Kedokteran Hewan menjadi Fakultet Kedokteran Hewan, masih fakultet dan masih kedokteran hewan. Kemudian ini berjalan sampai dengan tahun 55, itu ada PP nomor 10 tahun 55 yang mengharuskan perubahan nama universitas menjadi universitas. Sehingga Gadjah Mada menjadi yang sebelumnya adalah Universitas Negeri Gadjah Mada, Universitas Negeri Gadjah Mada menjadi Universitas Gadjah Mada, negerinya hilang. Nah, fakultasnya juga begitu, Fakultas Kedokteran Hewan. Tapi pada waktu itu ada SK juga yang membagi kedokteran hewan menjadi kedokteran hewan dan peternakan. Itu berlangsung sampai dengan tahun 69 bulan November. Nah, baru berdiri pada 10 November berdiri Fakultas Peternakan. Kedokteran hewannya masih namanya kedokteran hewan, sama dengan aslinya. Jadi ini dipersiapkan untuk pembagian itu pada tahun 64. Instruksi dari Direktorat Jenderal itu membuat jurusan peternakan dan jurusan kedokteran hewan. Ada kepalanya. Kepalanya itu adalah kedokteran hewan Profesor Susanto. Di sini Dr. Hewan Suparjo. Ini berjalan sampai tahun 69. Kemudian pisah. Dr. Hewan Suparjo jadi dekan peternakan. Kemudian ada nama kantornya itu ruang kuliahnya itu ruang kuliah Suparjo di peternakan itu. Kemudian di sini dekannya berganti-ganti. Yaitu kemudian kita pisah antara kedokteran hewan dan peternakan. Tahun 1967 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967, yaitu Undang-Undang Pokok mengenai peternakan dan kesehatan hewan, memerlukan tenaga-tenaga terampil di dalam bidang produksi peternakan. Sehingga timbul pemikiran untuk mendirikan suatu fakultas baru dengan memecah Fakultas Kedokteran Hewan yang ada. Seperti kita ketahui, Prof. Suparwi pada tahun 1949 menamakan Fakultas Kedokteran Hewan itu sebagai Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Dan itu sebenarnya diambil dari bahasa Belanda N. Itu artinya satu kesatuan kedokteran hewan dan peternakan. Akan tetapi kemudian tuntutan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 itu nama fakultas itu kemudian dibaca sebagai dua entitas yang bisa dipisahkan, yaitu kedokteran hewan sendiri dan peternakan sendiri. Sehingga pada tahun 67 itu mulai dipikirkan dan mulai dilaksanakan penerimaan mahasiswa jurusan kedokteran hewan dan jurusan ilmu-ilmu peternakan. Ketua Kedokteran Hewan dan Peternakan UGM yang pertama, Mas Suparwi, dan Sekretaris CH Karimun menganut sistem pendidikan Anglo-Saxon, sebagaimana yang dianut oleh perguruan tinggi di Belanda. Ya, niru dari Belanda. Jadi Anglo-Saxon itu nanti bisa dipelajari. Anglo-Saxon itu di dalam buku yang saya buat mengenai sejarah itu ada Anglo-Saxon. Jadi kita masih mengikuti itu terus, sehingga pada waktu dokter hewan sampai tahun 64 itu masih dokter hewan adalah ahli peternakan. Sesudah mereka dicabangkan, dibagi dua,
itu ini ahli peternakan, ini dokter hewan medis, tapi juga punya pengetahuan tentang peternakan, sehingga juga banyak dokter hewan yang ikut kerja di peternak-peternakan yang peternakan, jadi tidak masalah. Ya, pada waktu itu berdiri Fakultas Kedokteran Hewan atau fakultet itu tidak punya apa-apa, tidak punya gedung. Kemudian ketua fakultas yang sekarang namanya dekan itu pinjam serambi yang ada di bawah tangga Sitinggil, Pagelaran itu. Di situ mulai dari ketua, kemudian sekretaris, namanya tidak ada PD 1, 2, 3 tapi sekretaris. Jadi ketua fakultas, kemudian sekretaris. Itu ada di situ semua. Jadi mereka bekerja di situ di emperan itu. Kemudian ada gedung di Bintaran Lor nomor 22. Itu dipakai untuk laboratorium. Kemudian di Balapan Panggung. Itu di Balapan Panggung itu sekarang menjadi LPP. Itu ada laboratorium mikrobiologi, kemudian laboratorium susu, dan bagian itu adalah merupakan bagian dari bagian peternakan. Di situ ada lapangan untuk belajar berkuda, ada untuk pemeliharaan sapi, domba dan sebagainya. Kemudian tanaman rumput juga ada. Kemudian ayam itu ada di seberang jalan, itu ada di LPP yang sekarang untuk gedung pertemuan itu dulu untuk ayam itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu di klinik di alun-alun sebelah Baradaya. Itu ada punya keraton dipinjam lalu menjadi klinik hewan. Di situ menghasilkan banyak dokter hewan. Kemudian kita menggunakan laboratorium dan ruang kuliah umum di Ngasem, kompleks Ngasem istilahnya, yaitu Kadipaten. Di sana kita bekerja sama atau menggunakan ruang itu dan laboratorium hampir sama dengan kedokteran, cuma anatomi yang berbeda, kemudian fisiologi sama, kemudian dengan kedokteran gigi, farmasi, biologi, dan pertanian. Belum ada kehutanan dan teknologi pertanian, yang ada pertanian. Jadi 6 fakultas dalam satu kompleks, yang namanya Kompleks Ngasem. Setelah kita punya gedung baru, itu ditinggal. Kemudian masih ada lagi Karangmalang. Karangmalang itu yang sekarang kita pakai ini, itu adalah bagian peternakan dulu. Jadi di sini banyak kandang, mulai dari babi, ayam, sapi, rumput, semua ada di sini. Nah, ini sudah kita pakai. Waktu saya mahasiswa, saya sudah di Ngasem praktikum, di Sekep ya praktikum ya kuliah, di sini ya praktikum. Jadi satu hari itu muter. Nah, pakai sepeda, tidak ada motor. Terus kita dapat gedung berlantai 2. Ya sesudah konferensi Kolombo itu kita dapat Sekep Unit 2 yang sekarang ada di sana. Untuk D3 itu Sekep Unit 2. Nah, di sana itu dekan peternakan dan dekan kedokteran hewan sesudah mereka berpisah itu masih ada di sana. Jadi masih jadi satu. Kemudian gedung ini yang kita pakai sekarang ini itu kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Jadi G2G. Perkembangan ilmu kedokteran hewan saat ini begitu pesat. Tuntutan terhadap kompetensi lulusan juga semakin tinggi. Begitu pula Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu pencetak sumber daya manusia di bidang veteriner menerapkan sistem pendidikan dan penyediaan fasilitas yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
terutama di era digital seperti sekarang ini, FKH UGM telah membekali lulusannya dengan soft skill yang mampu menguatkan kualitas lulusannya menjadi dokter hewan profesional yang mampu menjawab tantangan zaman.